Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Sekretaris Wilayah Komunitas Pendakwah Keren Sulawesi Selatan, selamat datang di bumi Lamak Dukeleng, ya, Kabupaten Wajo, Kota Sengkang, Kota Santri. Ya, kami berharap mudah-mudahan ini berkembang di Wajo sampai di kecamatan, ya, menggali bibit-bibit pendakwa-pendakwa yang memiliki potensi untuk bisa lebih terarah, ya, untuk bisa lebih menambah spiritnya, semangatnya untuk mengembangkan diri. Ya, karena kalau mau menjadi pendakwa keren harus mengikuti perkembangan. Tentu inovasi, kreativitas berdakwah ya sangat-sangat didambakan oleh masyarakat umat untuk terus diberikan pencerahan. Jadi untuk itulah sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Wajo mengucapkan terima kasih dan sekaligus selamat juga khusus untuk koordinator Wajo. Semoga insya Allah bisa dikembangkan lebih maju dan seiring dengan program kami juga dari pemerintah Kabupaten Wajo, di mana 25 program kerja nyata, satu di antaranya yang kami canangkan di dalamnya itu adalah gerakan Masjid Cantik. Program gerakan Masjid Cantik, saya keluarkan peraturan Bupati untuk melakukan intervensi dengan dua mimpi besar di dalamnya. Mimpi pertama, kami menargetkan atau bermimpi lebih 700 masjid di Wajo ini terstandarisasi secara fisik. Bukan mewah, bukan mau diganti menjadi keramik mahal, tidak. Tetapi kami ingin standarisasi secara fisik supaya layak tempat ibadah, layak wuduhnya di kumur-kumur, layak tempat buang hajatnya lebih bersih dari tempat yang lain. Kadang-kala kita kalau dalam perjalanan lebih senang singgah di SPBU dibanding dengan masjid, ya, karena ini semua, ya. Mimpi kedua di dalam Perbub, kami ingin berharap semoga masjid-masjid di Wajo ini menjadi sentral pembinaan umat. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sukses selalu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan terjawab sudahlah bahwa dakwah itu pekerjaan mulia, tidak boleh ada hal-hal yang mengiringinya. Kalau kita ikhlas, insya Allah dunianya akan. Kalau dikasih memang maki apa yang ada yang kita minta sekarang, maka boleh jadi nanti mungkin di hari kemudian tidak ada lagi apa-apa. Sekarang mudah-mudahan teman-teman selalu istiqomah dakwah kemana saja, termasuk Pak hadir malam ini Tabe dari Makassar, dari gua, dari Bukumah. Kami datang semua sama sekali tidak pernah ada kesepakatan dengan Usman Pateh, Ustadz Usman. Tidak pernah kami datang, Ustadz ganti uang bensinku ya, untuk Pak Bupati sediakan kita rujak, ada di tempat tidur nanti malam. Terima kasih Pak Bupati ya, atas jamuannya. Ya, Insya Allah tahu sebentar ini bagaimana makan malamnya. Tugasnya itu Ustaz Usman Fatihah. Ya. Tapi saya kira kalau itu insya Allah tidak akan kelaparan orang. Ada PT Dakwah, aman negara.
Saya kira demikian Bapak Ibu, karena waktu ini singkat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih wabil khusus untuk teman-teman di Wajo, dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Bapak Bupati yang berkenan bisa hadir di acara kami ini. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa pergi dalam membangun umat. Apalagi kalau saya Pak Bupati baru kali ini saya ke Wajo. Baru kali ini ke Wajo. Dengan banyak informasi yang hebat dari Wajo ini, baru kali ini saya injakkan kaki ke Wajo. Ternyata betul sejuk rasanya ini, karena mau maghrib ku datang. Saya kira demikian, terima kasih. Selamat mendengarkan kajian dari teman-teman, mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dari pertama Ustaz Baim. Beliau ini adalah penceramah MNC TV, juga sekaligus beliau adalah pemuda Muhammadiyah Goa. Ya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Ustaz Abdul Latif, Wakil Koordinator KPK Parepare. Beliau juga adalah lembaga dakwah EKU, jadi dari Pondok Pesantren PDI. Jadi komunitas pendakwah keren ini semua bisa masuk. Yang penting ikhlas adalah ruhnya dakwah. Dan terakhir akan ditutup oleh Ustaz Farid Milenial. Beliau adalah putra Kiai Haji Nur Syamsi, salah satu pimpinan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Maros. Maka saya persilakan satu demi satu untuk membawakan ceramah. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'mahi wasyukru lahu ala alaihi wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi wa afdali awliya'ihi wa ala al-ali wal ashabi wa ala sa'iril multazimin min atba'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Bupati Wajo beserta Direktur PT Darmawan, DKM dan Takmir Masjid, seluruh jamaah, hadirin hadirat, Bapak Ibu, segenap orang tuaku, wabil khusus teman-teman KPK, saya doakan kita semua dan kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salam bainakum." Nabi sampaikan, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu jalan yang kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Kata Nabi, tebarkan salam di antara kalian. Ada 3 hal yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis Nabi ini. Yang pertama, Nabi memberikan jaminan sekaligus syarat. Orang beriman Allah jamin surga. Sekaligus difahami bahwa syarat untuk masuk surga adalah orang beriman. Makanya dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira, berikan informasi yang menyenangkan kepada orang yang beriman. Allah siapkan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bapak Bupati, seluruh jamaah, hadirin hadirat yang dirahmati dimuliakan Allah. Kalau kita bicara kesuksesan, maka kesuksesan tertinggi adalah selamat di akhirat.
Nah di akhirat itu Bapak Ibu dua aja tempat. Kalau kita tidak di surga pasti di neraka. Kalau tidak di neraka pasti di surga. Makanya Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka, Allah masukkan dia ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Bapak Ibu, itu Nabi selalu ajari doa mohon surga. Tapi kadang-kadang nanti di Ramadan baru selalu dibaca ini. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kita disuruh minta kepada Allah agar dianugerahkan kepada kita keselamatan menjadi penghuni surga. Sayangnya Bapak Ibu, banyak orang biar berdoa masuk surga bercanda. Namun surga dari lau mak bunga-bunga. Ya Allah, kasih masuk ke surga ya Allah. Tapi saya Allah banyak dosaku. Nggak tinggi-tinggi jiku minta. Kalau bisa biar di WC namu yang penting surga. Pak Ibu, narekong katau mapakwe panggil launa tapadan ni magkedadek gaga tawata. Kenapa? Karena di surga Bapak Ibu tidak ada WC. Bela patui di lau di surga WC di sapa. Tidak ada orang di surga yang buang air. Di surga kalau orang mau buang air kecil keluar dalam bentuk keringat baunya harum. Kalau orang mau buang air besar keluar dalam bentuk sendawa baunya harum. Dia minta WC, tidak ada di surga WC. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, syarat kalau mau masuk surga perbaiki iman. Apa tandanya orang beriman? Kata Nabi, wala tu'minu hatta tahabbu. Tidak diakui kita punya iman kalau kita tidak saling mencintai. Bu, agama larang kita baku bombe-bombe. Ada di sini yang ada bombenya. Itu orang kalau baku bombe-bombe, amal ibadahnya dipending. Kalau naik malaikat lapor ke Allah, ya Allah ini amalannya si Fulan bin Fulan. Allah tanya, tidak ada di bombenya. Boleh aja nama kedah. Satu kampung bombeknya semua. Allah katakan, tangguhkan amalnya sampai dia berdamai. Makanya Pak, boleh je baku bombek kalau terpaksa sekali. Kalau terpaksa sekali, tapi tidak boleh lewat dari 3 hari. La yahillu li muslimin ayyahjur akhahu fawqa 3 layalin. Jadi kalau terpaksa sekali ki baku bombek maki. Tapi 3 hari harus kita damai. Tapi masih emosi kau Ustaz. Lanjut ki lagi tapi 3 hari damai ki lagi. Bisa begitu? Abghadur rijali ilallahil aladdul khasmi. Orang yang dibenci Allah, orang yang banyak bombeknya. Jangan baku bombek-bombek. Perintahnya agama itu Pak, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya sama dengan cintanya kepada dirinya sendiri. Tapi kadang Pak kita berbuat jahat sama orang dengan alasan karena begitu tonji sama saya. Kalau ada orang bohong kita balik bohong berarti sama-sama jadi Pak beleng. Kalau ada orang tipu kita ditipu berarti sama-sama jadi penipu. Nara ko masuk ki pole di masjid tak de sandala tak aja tak ale sandala na tawe. Na ale sandala na tahu na panaseng. Nala to itaw sandalaku wala to sandalit na. Berarti pada mungkin pernah sandala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah. Yang ketiga kata Nabi, kalau mau kita saling mencintai, tabarkan salam. Ketemu ki, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarkan salam, maka kita akan saling mencintai. Karena salam adalah doa keselamatan. Makanya Nabi katakan dalam hadis yang lain, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Madodon? Ada Pak Bupati semangatnya harus lebih luar biasa. Jadi saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Alena Tomalapita, Bapak Bupati, Bapak Dr. Haji Amran Mahmud, Sarjana Sosial Magister Sains. Alhamdulillah Pak Bupati, ini kedua kalinya saya bertemu dengan Bapak. Yang pertama lewat virtual, dan Alhamdulillah hari ini, malam ini aslinya dan lebih ganteng daripada di virtual. Apalagi saya lihat cukur baru Pak Bupati. Ya, kemarin kita bertemu virtual Silatnasnya Darud Dawah Irsyad Pak Bupati, kebetulan beliau berikan sambutan. Alhamdulillah kami sangat bersyukur melalui komunitas pendakwah keren dipertemukan dengan Bapak Bupati Wajo, begitupun para jamaah. Insya Allah semoga kita semua dalam lindungan Allah diberikan kesehatan dan dijauhkan oleh wabah COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai ceramahnya, karena ini ada ijazah dari ulama Nahdlatul Ulama ketika kami mengikuti PKPNU, itu kalau kita baca sholawat tibil qulub, insya Allah kita akan diberikan kesembuhan dari segala bentuk penyakit, khususnya dijauhkan dari wabah atau coronavirus disease 19. Insya Allah, karena baru-baru saya mau berdiri langsung ada mengingatkan, ingat ki Ustaz, waktu tak 10 menit. Kalau saya lebih awal mukadimahnya lama, insya Allah isinya lebih singkat dan padat. Jadi mari kita bersolawat tibil qulub, bagi yang menghafal, bagi yang tidak bisa ikut dalam hati saja atau lebih mengaminkan. Abata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Insya Allah semua yang berselawat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Karena Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya wajabat lahu syafaati." Nigi masalawar iya insyaallah lolongi syafaatku, lolongi bantuanku mati risorimun rinna pong Allah taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dan dimasukkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kehidupan di dunia ini, seolah-olah dan bahkan sebagian besar manusia menginginkan penghormatan, menginginkan kemuliaan, entah abati rengenah, entah pangkat dan jabatan yang dimiliki, entah kekayaannya. Tetapi sebenarnya ada banyak orang yang kaya, ada banyak yang menjadi bupati, ada banyak menjadi wali kota, gubernur dan presiden, tapi dia semata-mata mendapatkan penghormatan di dunia semata. Kenapa demikian? Karena di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 narampe pong Allah Ta'ala, dalam potongan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala to malebi eri sesena pong Allah Ta'ala ya naritu tomi tau eloripuangi tau orang-orang bertakwa. Jadi kalau mau ki mulia, mau ki dihormati di dunia ini, harus ki bertakwa. Ya, dalam artian secara sederhana, takwa itu pada engka ki pasilenerengi pakkasiwian na pong Allah Ta'ala niniriwi sining anu pappesangkana pong Allah Ta'ala. Tapi insya Allah lebih bahagialah kita mendapatkan kebahagiaan, penghormatan di dunia ini.
Karena jabatan wali kota, jabatan bupati Wajo, jabatan gubernur Sulawesi Selatan, jabatan presiden, itu kita bahagia karena mendapatkan kedudukan. Tetapi alangkah bahagianya ketika kita juga beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah alaina tumalak bita dan jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bukan hanya dihormati di dunia ini, namun juga di mata Allah malak bi kiri sesena Allah taala nasaba engka tau tak tuli ipigau isurona pong Allah taala. Mudah-mudahan Pak Bupati juga di mata Allah malak bi marak dihormati nasaba engke tauna selain memerintahkan di Wajo, kota sutra, kota santri dan ulama ini, insya Allah, amin. Ya. Karena pada hakikatnya itulah yang kita mau cari. Pada hakikatnya seorang manusia jika hanya kebahagiaan, jika kemuliaan di dunia ini, alak bira mirilino nalolongan, de nalolongan alak bira dari sesena pong Allah taala, termasuk torogi Bapak Ibu, termasuk torogi nasamagi. Oko milino terkenal namun tidak masyhur di akhirat, tidak masyhur di langit, tidak terkenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah menyembah kepada Allah. Dia nang kana pigo isurona pong Allah taala. Dia nang kana pigo iparentana pong Allah taala. Padahal seharusnya tingkatan kemuliaan itu, tingkatan na alap birangi Bapak Ibu, tergantungi pole takwa, tergantungi pole tau taripong Allah taala. Matauki bukan berarti kita menghindar kepada Allah, tapi takut jika kita tidak pergi sholat berjamaah di masjid ini. Takut ki kalau misalkan tidak berpuasa ki. Takut ki kalau kita melakukan kemaksiatan. Bukan berarti takut kepada Allah, dianggap mukanya Allah ini seperti hantu, tetapi bagaimana kita ini takut segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita bisa seperti ini, makin tinggi ketakwaan kita, maka yakin dan pasti makin tinggi pula kemuliaan. Malak detu ala birripun nairi sesena pong Allah taala, nareko malak detu takwa tak lori sesena pong Allah taala. Makutoba rosi balikan na Bapak Ibu, nareko mariawai tauta, mariawai takwata, madodong tepe tak madodong takwata. Mas sempajang itawi makbang ku masih jie monromuki ku balata. Berarti madodoto ala birangnya ripun nairi sesena pong Allah taala. Tapi insya Allah Pak Bupati, iya makasing okolino nasaba angke mancaji Pak Bupati orang nomor 1 di Wajo, nah hormati ki masyarakat tak Pak Bupati. Insya Allah dengan ketakwaan mendukung komunitas pendakwah keren dengan pengajian seperti ini, Allah akan mengangkat derajatnya Pak Bupati dengan masyarakat di sini. Karena apa? Naite makadade cina pigau. Ketika itu ma'asyiral muslimin malah de tauta napatan rito napakarajay pong Allah taala, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin terakhir kah? Oh, amin terakhir. Kalau begitu Bapak Ibu, amin terakhir. Mohon izin Pak Sekwil dan teman-teman dai. Iya, saya mau tutup sedikit. Mau salawat lagi? Salawat Naria. Iya. Panjang ki. Iya, waktu. Iya. Jadi sedikit Bapak Ibu, karena saya dari Parepare bersama koordinator daerah saya bersama bendahara. Alhamdulillah ikut bendahara, berarti aman nanti ini pulang. Iya. Ini Bapak Ibu kalau ke Parepare ki, ya, jangan lupa singgah di Pasar Lekesi. Kita tahu biasa kita dengar Pasar Lekesi Parepare. Ya, tidak ada hubungannya ceramahku. Mau jakak bilang beli ikan di Lekesi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wassahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Saya hormati, saya banggakan Bapak Bupati yang senantiasa sehat walafiat. Saya hormati, saya banggakan tokoh pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh bangunan, dan tokoh campuran kalau ada di sini. Alhamdulillah, saya melihat megahnya masjid di setiap jalan yang ada di Kabupaten Wajo ini. Dan yang membangun masjid ini, man banal masjidah, siapa yang membangun masjid, faka'annama Allah akan memberikan pembangunan yang terbesar di surga nanti. Amin ya rabbal
Yang begini ditunggu semua ini masjidnya. Yang penting jangan lupa makanannya enak juga. Bercanda. Meramaikan masjid, itulah intinya saat ini setelah masjid telah terbangun. Ramaikan masjid, pemuda-pemuda datang ke masjid. Jangan kau nongkrong di warkop sambil tunggu skater. Apa semua ini? Itu saja skater. Memangnya malaikat akan bertanya berapa kali kau big win, mega win, atau super win? Tidak. Malaikat akan bertanya berapa banyak ibadahmu, bukan berapa kali kau dapat jackpot. Sampai kakek-kakek biru ketawa, kakek biru di samping saya, kakek merah. Lebih baik langkahkan kakimu berangkat ke masjid. Orang yang datang kemari mendengarkan dakwah, mendengarkan ceramah, la antagad wa fata'allam ayatan min kitabillah. Tidak rugi orang yang langkahkan kakinya keluar dari rumahnya, lalu dia belajar satu ayat dalam Al-Quran, mendengarkan ceramah, ta'limu, majlis ilmu, khairu min ibadati sanatin. Terbaik ibadahnya selama setahun. Bayangkan kalau dulu sekali, mintalah demi dulu orang tua kita ketika kita jalan ke kampung ada langgar-langgar pengajian. Di situ ada orang mengaji, sederhana mengajinya, tapi semua cerdas. Yo lo biasa anakku mengaji ki. Bacai ale puryawanai hamsira senaha iha. Ya pura ni lolos no. Pura lisul. 2 huruf selesai. Sekarang panjangnya ayatnya, tidak ada lagi yang gemar mengaji, padahal HP-nya sudah pandai mengaji. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Subhanallah. Coba anak-anak kita sekarang begitu, Masya Allah, bangga kita jadi orang tua. Imam anaknya, baku kok bi mamaknya di belakang. Kita kok jodoh. Itu yang dimau orang tua. Makanya untuk melanjutkan ayat tersebut silakan lihat channel YouTube saya Farid Millennial. Saya bersama Cupin Topang saling baku tantang adu suara. Siapa yang paling bagus? Cupin Topang yang pernah viral karena sudah ada kode kayaknya. Belum. Dan ingat, jangan lupa channelnya Andi Armayadi Official. Jangan lupa like, share, and subscribe auto. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Malam hari ini kita himbau masyarakat untuk apa? Jangan pernah berhenti menyembah kepada Allah. Sebentar lagi kita menghadapi hari raya Idul Kurban. Perbanyak kita berkurban sebelum engkau jadi korban. Belum masuk saya punya duyul. Insya Allah saya akan lanjut ceramah sampai jam 12 malam. Anda senang, saya terancam. Ya. Tapi cukup singkat saja. Yang penting ibadah kita diperbaiki, ketulusan kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Tidak ada tempat kita meminta kecuali Allah. Bapak Bupati kita mintai pasti akan habis, ada masanya. Orang kaya kita mintai pasti akan jatuh, ada masanya. Orang sehat kita minta tolongi, ada masanya dia hidup. Tapi Allah tidak pernah habis masa. Maka minta, ya Allah, jika rezekiku di langit turunkan, jika di bumi munculkan, jika jauh dekatkan, jika sulit mudahkan, jika di Panggadaian tebuskan. Minta. Biar di Panggadaian Pak Haji, minta ditebuskan. Karena terlalu banyak cicilan gara-gara corona. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan ikhtiar, masih ada 5 menit. Kau enak kok. Sebagai kesimpulannya, masjid yang kita bangun besar-besar ini ramaikan. Hai anak muda, datanglah kemari. Hai anak muda, kau yang mulai maju ke depan. Saya dengar tadi anak kecil yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyaring suaranya.
Enaknya kalau anak kecil, anak muda yang maju. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba kalau orang tua, asyhadu tarsam. Makanya kau yang muda maju. Kasihan orang tua. Orang tua itu mau konsentrasi ibadah. Jangan kasih pekerjaan sebagai azan. Lama-lama nanti ini masjid siang-siang sudah azan. Jam 9 azan. Datang semua orang. Kenapa cepat sekali azan? Karena kau dipanggil subuh tidak datang. Azan duhur tidak datang. Asar tidak datang. Maghrib tidak datang. Apalagi isya. Sekalinya jam 9 azan datang ngasing. Langsung bilang, gila Pak Doja ini. Bukan Pak Doja gila, kau gila. Dipanggil kau dari tadi, tidak pernah datang. Makanya inilah efek. Olehnya itu tetap ibadah kita, doa kita sandarkan kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita berusaha berupaya, maka tempat kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah doa kita akan dijabah. Udhani astajib lakum. Berdoalah kepadaku kata Allah, aku akan ijabah doamu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahul musta'an ala tiklan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Buah naga, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.